Perundingan bersejarah antara Iran dan Amerika Serikat di Islamabad, Pakistan gagal menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri perang. Iran menyebut tuntutan Amerika Serikat tidak masuk akal, sementara Amerika Serikat berdalih Iran tidak mau menerima syarat-syarat yang ditawarkan. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Presiden AS, J.D. Vance, usai perundingan berlangsung sekitar 21 jam tersebut. Vance menyebut sejumlah diskusi substantif telah dilakukan, tetapi belum menghasilkan kesepakatan. Ia mengklaim Iran telah memilih untuk tidak menerima persyaratan-persyaratan yang diminta AS. Selama proses negosiasi, Vance mengaku berkomunikasi intensif dengan sejumlah pejabat tinggi AS. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. Kedua pihak kini sepakat untuk menghentikan sementara dialog guna melakukan konsultasi internal. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi di Iran pasca deadlocknya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, kita terhubung dengan mahasiswa Indonesia di KOM Iran bersama dengan Ismail Amin. Selamat siang, Ismail. Ya, selamat siang, Mbak Marcelina. Baik. Ismail, bagaimana kondisi di Iran saat ini pasca perundingan di Pakistan yang berakhir tanpa adanya kesepakatan? Apakah situasi politik atau pernyataan dari pemerintah Iran saat ini cukup keras untuk bisa menjelaskan alasan mengapa kemudian tidak ada kesepakatan? Ya Mbak Marcelina, secara umum kondisi di Iran masih sebagaimana sebelumnya, masih stabil, kondusif, masyarakat masih beraktivitas normal. Nah, setelah perundingan Amerika Serikat dan Iran di Islamabad itu buntu, jadi memang kami melihat suasana politik dan psikologis masyarakat tidak ada perubahan yang signifikan, sebab sejak awal opini publik itu adalah menolak negosiasi ini dan menuntut untuk tetap melanjutkan perang. Jadi mereka sudah melihat, karena memang berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, bahwa negosiasi pasti akan menemui kebuntuan. Jadi masyarakat sejak awal sudah tahu atau sudah memprediksi, dan ini benar sebagaimana apa yang terjadi. Tapi masyarakat ya tetap menyikapi sebagaimana tuntutan mereka dari awal, yaitu pemerintah dan militer tetap saja melanjutkan perang ini, tolak segala bentuk tawaran gencatan senjata, karena yang dihadapi oleh Iran adalah Amerika Serikat dan Israel yang tidak bisa dipercaya sama sekali. Justru pelanggaran yang mereka lakukan adalah pelanggaran yang sangat tidak bisa ditolerir, tidak bisa diterima, karena melakukan serangan justru di saat perundingan masih sedang berlangsung. Jadi walaupun kemudian dari pihak pemerintah sendiri itu melihat bahwa Iran tetap pada sikapnya, yaitu tidak menutup pintu diplomasi dan menolak negosiasi yang dinilai syarat dengan tekanan atau tuntutan sepihak dari Washington. Jadi dari pihak pemerintah itu masih membuka ruang diplomasi dengan catatan bahwa dialog yang akan dilakukan itu tidak boleh di bawah tekanan dan tetap menghargai kedaulatan dan wibawa Iran. Ya, dialog tidak boleh di bawah tekanan, tapi kemudian setelah buntu kemarin, Trump justru memerintahkan untuk memblokade Selat Hormuz. Nah, bagaimana respons dari pemerintah Iran soal ancaman ini? Jadi sejak awal memang Iran itu sudah kebal dengan ancaman-ancaman Amerika Serikat, dan karena memang sudah ditegaskan sikap Iran ini jelas ketika ditawari negosiasi dan negosiasinya itu memenuhi persyaratan-persyaratan atau ketentuan-ketentuan yang diminta Iran. Misalnya dalam negosiasi Iran yang harus menentukan tempatnya di mana, mediasinya siapa, bentuknya seperti apa, dan juga isu yang dibicarakan apa. Nah, dari awal, dari 4 hari perang dimulai, itu Amerika Serikat sudah menawarkan negosiasi, tapi terus ditolak Iran karena Amerika Serikat tidak menyepakati apa yang ditawarkan oleh Iran. Lalu kemudian baru kemarin ketika
Donald Trump memberikan deadline, lalu kemudian ada pernyataan yang melalui mediasi oleh Pakistan menyatakan bahwa Amerika Serikat bersedia dengan tawaran dan tuntutan Iran, maka kemudian terjadilah dialog ini. Namun ketika ini terjadi kebuntuan, maka Iran kembali lagi kepada sikapnya bahwa ketika Iran dikasih opsi diplomatik, maka Iran melakukan itu, memilih itu, dan jika diberi opsi militer, Iran juga akan memilih itu. Mengenai Selat Hormuz, ini adalah sesuatu juga yang tidak bisa ditawar oleh Iran, dan ini adalah salah satu penyebab kebuntuan diplomasi, kebuntuan negosiasi, karena permintaan Iran untuk pengakuan kedaulatan Selat Hormuz ini ditolak oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat meminta untuk Selat Hormuz dibuka tanpa kemudian memberikan pernyataan atau pengakuan terhadap kedaulatan Iran terhadap atas Selat Hormuz, sehingga ini kemudian ditolak dan dianggap tidak realistis oleh Iran, sehingga pengawalan dan pengamanan di Selat Hormuz itu tetap masih dilakukan Iran sampai sekarang. Ya, walaupun belum mencapai kesepakatan, tapi ini masih dalam periode gencatan senjata ya, yang sebelumnya memang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, setelah kemudian ada kesepakatan yang tidak tercapai ini, Ismail, apakah ada peningkatan pengamanan di sisi Iran, mengingat bagaimana potensi agresi militer ini bisa saja terjadi atau pelanggaran terhadap gencatan senjata bisa terjadi? Ya, pasca buntunya perundingan, sekali lagi kami melihat tidak ada perubahan yang signifikan, walaupun tingkat kewaspadaan, tingkat kehati-hatian itu tetap terus ada. Kami melihat masyarakat tetap masih bisa menjalankan aktivitasnya secara normal, kantor, pusat-pusat pendidikan masih dibuka, walaupun sejumlah sekolah itu diliburkan dan berlangsung pendidikan secara online. Begitu juga aktivitas ekonomi, pasar tetap buka, pusat-pusat perbelanjaan tetap ramai, mobil-mobil tetap dengan lalu lintas lancar di jalanan, sehingga memang sejak awal bahwa perang ini dengan skenario terburuk sekalipun itu masyarakat Iran dan pemerintah Iran sudah siap menanggung risikonya, karena memang dari awal mereka menegaskan bahwa Iran tidak akan pernah mau tunduk, tidak pernah mau diperintah atau didikte oleh Amerika Serikat dan Israel. Dan sampai sekarang walaupun pimpinan tertinggi mereka, banyak pimpinan militer mereka yang terbunuh, tersingkirkan, tapi masyarakat Iran tetap konsisten mendukung pemerintah mereka dan mengatakan kepada Donald Trump melalui aksi-aksi yang terus mereka lakukan setiap malam bahwa apa yang telah dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran hari ini tidak mengubah sikap mereka. Mereka tetap tegas dengan sikap politik mereka untuk tetap menjaga kemandirian dan kemerdekaan mereka. Ya, Ismail, saat ini juga delegasi dari Iran maupun Amerika Serikat ini sudah meninggalkan Islamabad, Pakistan, begitu. Nah, namun potensi atau pintu untuk diplomasi ini tetap terbuka. Apakah ada pernyataan dari pemerintah Iran sejauh ini, apa kemudian prasyarat yang akan membuat mereka kembali ingin ke meja perundingan? Jadi narasi besarnya, garis besar dari narasi pemerintah Iran adalah Iran itu tidak menolak diplomasi. Yang ditolak oleh Iran adalah perundingan yang menjadi alat tekanan. Sehingga kemudian ketika kemarin dilakukan perundingan di Islamabad, Amerika Serikat itu memaksakan kehendaknya. Sehingga ini yang kemudian ditolak oleh Iran. Sehingga kemudian kita mengetahui bersama terjadi kebuntuan dalam perundingan ini. Jadi Amerika itu sering digambarkan oleh Iran itu datang dengan tuntutan yang berlebihan, terutama soal penghentian pengayaan uranium, pembatasan misil, kemudian syarat-syarat yang diajukan Tehran yang kemudian menurut Tehran itu adalah sesuatu yang irasional seperti pencabutan sanksi, pengakuan Selat Hormuz, kemudian juga pengakuan penghentian perang, Iran tidak lagi diserang. Ini adalah sesuatu permintaan atau tuntutan Iran yang rasional. Tapi kemudian Amerika Serikat datang dengan syarat-syaratnya yang berlebihan dan sehingga tidak bisa diterima oleh Iran. Jika kemudian Amerika Serikat datang dan kemudian mau memenuhi apa yang diminta oleh Iran, maka Iran tentu saja kembali membuka ruang diplomasi dan melakukan perundingan kembali. Tapi sekali lagi narasi yang berkembang di masyarakat itu selalu mendorong pemerintah untuk tidak mau lagi mempercayai Amerika Serikat. Karena kejadian-kejadian yang menimpa mereka dengan kematian pemimpin tertinggi mereka itu semua terjadi di saat perundingan tengah berlangsung, di saat pemerintah mempercayai Amerika Serikat. Sehingga salah satu isu yang paling mereka sering tekankan dalam aksi-aksi mereka adalah tolak gencatan senjata dan
lanjutkan terus perang. Kami saat ini berada di jalan, itu menunjukkan bahwa kami baik-baik saja dan siap menerima apapun resikonya. Baik, komitmen tegas dari masyarakat Iran ya yang terus berjuang untuk kedaulatan dari negara mereka. Namun Ismail, kalau kita melihat banyak negara yang memang terdampak dari adanya perang ini, baik itu krisis energi, krisis pangan dan juga harga-harga begitu, termasuk yang dialami di Amerika Serikat. Sejauh ini setelah lebih dari 1 bulan perang terjadi, bagaimana situasi ekonomi terkini di Iran? Ya, sering kami sampaikan bahwa kondisi ekonomi masih relatif stabil. Harga-harga di Iran juga memang di awal perang itu mengalami kenaikan, tapi itu diantisipasi oleh pemerintah dengan juga menaikkan upah bahkan sampai 60% di awal tahun baru Persia. Kemudian juga ada bantuan tunai langsung kepada masyarakat yang rentan. Bantuan-bantuan dalam bentuk sembako itu terus ada, bahkan sampai kepada kami yang warga asing di Iran juga mendapatkannya. Jadi selama 1 bulan perang ini bahan-bahan pokok seperti beras, seperti ayam potong, seperti minyak goreng itu sampai sekarang keluarga kami pribadi itu tidak beli karena masih mendapatkan bantuan dari pemerintah. Jadi bukan hanya kepada warga negaranya, tapi juga kepada warga negara asing. Yang mereka katakan bahwa kami tetap bertanggung jawab atas kehadiran kalian di sini. Kalian bagaimanapun adalah tetap tamu yang kami juga harus jamin kenyamanannya, jamin keamanannya, dan jamin keselamatannya. Sehingga bantuan-bantuan bukan hanya kepada, bahkan termasuk bantuan tunai, itu juga diberikan kepada warga-warga asing yang ada di Iran. Sehingga kami sama sekali tidak merasakan ada kelangkaan bahan pokok, ada kenaikan harga yang membuat ekonomi terasa sulit. Itu semuanya berjalan normal. Kami sering menyampaikan bahwa pasar terbuka, pusat-pusat perbelanjaan ramai, dan tidak sebagaimana banyak negara lain yang justru malah terdampak dengan perang ini. Iran yang justru menjadi pusat perang itu justru malah keadaannya bisa dibilang biasa-biasa saja dengan apa yang sedang mereka alami. Baik, artinya bisa dikatakan kalau secara fisik begitu ya, aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan atau mungkin pemerintahan di Iran saat ini apakah masih berjalan dengan normal atau kemudian sudah berangsur pulih begitu sejak pertama kali perang ini pecah di akhir Februari lalu, Ismail? Ya benar, kegiatan-kegiatan pemerintahan itu masih terus berjalan, bahkan Presiden Pezeshkian itu masih tetap datang ke proyek-proyek yang sedang mereka jalankan untuk peresmian. Kita melihat bagaimana juga sambutan-sambutan atau pidato-pidato yang dia sampaikan itu di tempat-tempat yang terbuka. Begitu juga pada aksi-aksi Presiden Pezeshkian, termasuk juga almarhum Ali Larijani itu juga ikut dalam aksi-aksi tersebut. Pada saat peringatan Yaumul Quds, pembelaan terhadap Palestina, mereka juga hadir di ruang publik, di jalanan. Begitu juga peringatan Hari Republik Islam Iran, pejabat-pejabat penting Iran seperti Menlu Araghchi juga hadir di tengah-tengah masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pertama solidaritas masyarakat dan pemerintah itu terjalin sangat kuat karena masyarakat masih memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah, dan pemerintah juga memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Korban masyarakat yang terdampak oleh perang ini dengan rumahnya yang hancur itu mereka diungsikan atau ditempatkan sementara di hotel-hotel. Ada 100 hotel yang dilibatkan untuk menampung para korban yang terdampak perang yang rumah-rumahnya hancur. Jadi selama di hotel itu mereka dilayani sebagaimana tamu hotel pada umumnya. Biayanya sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Konsumsinya, penginapannya, dan semua apa yang mereka butuhkan itu disimpan, dilayani oleh hotel. Sampai kemudian rumah mereka yang hancur itu direnovasi oleh pemerintah. Sehingga dalam kondisi perang sekalipun, itu rumah-rumah ini langsung direnovasi. Sehingga setelah rumah ini direnovasi, mereka kembali ke tempat kediamannya yang sebelumnya hancur. Di pemakaman semuanya ditanggung oleh pengobatan, pemakaman semuanya ditanggung oleh pemerintah. Sehingga masyarakat sampai saat ini masih terus turun ke jalan memberikan dukungannya pada pemerintah karena mereka benar-benar terlayani meskipun
ya tidak sebagaimana misalnya di Israel ada bunker, ada tempat-tempat persembunyian yang disediakan. Iran tidak menyediakan itu karena memang kita lihat bagaimana Iran dengan wilayahnya yang begitu sangat luas, tentu membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membangun bunker-bunker untuk mereka. Tapi ketika ada yang terdampak, pemerintah langsung turun tangan dan bertanggung jawab sepenuhnya. Dan ini membuat masyarakat Iran begitu sangat terus mendukung pemerintahnya. Baik, terima kasih Ismail Amin sudah menggambarkan kepada kami bagaimana situasi di Iran pasca perundingan di Pakistan. Sekali lagi terima kasih Ismail dan selamat siang.